Jadi, kita pada hari ini akan membahas materi sifat keperiodikan unsur. Di mana dalam sistem periodik, unsur-unsur tersusun berdasarkan dengan kemiripan-kemiripan sifatnya, yaitu unsur-unsur telah digolongkan yang mana tersusun dari atas ke bawah itu ialah sebuah golongan, dan dari kiri ke kanan itu merupakan periode, di mana unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Baik, kita akan memulai mengenai sifat keperiodikan unsur dari sifat yang pertama, yaitu jari-jari atom. Di mana jari-jari atom ialah jarak dari inti atom ke kulit terluar yang ditempati elektron. Jadi jari-jari atom ini biasanya diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Jari-jari atom memiliki faktor yang mempengaruhi ukurannya. Terdapat dua faktor, yaitu jumlah kulit atom dan muatan inti atom. Yang pertama, jumlah kulit atom, di mana semakin banyak jumlah kulit atom, maka semakin besar pula jari-jari atomnya. Dapat kita lihat dari ilustrasi atom berikut. Ini kita ilustrasikan sebagai atom, di mana atom memiliki inti atom dan kulit atom. Jadi, jari-jari itu ialah jarak dari inti ke kulit terluar pada atom tersebut. Itulah yang disebut jari-jari atom. Nah, kita contohkan di sini ada atom yang memiliki 2 buah kulit, dan di sini ada atom yang memiliki 3 buah kulit atom. Jadi, dapat kita lihat faktor yang mempengaruhi ukuran jari-jari atom dari ilustrasi berikut, di mana untuk atom yang memiliki 2 kulit lebih kecil jari-jarinya dibanding dengan atom yang memiliki kulit lebih banyak, di sini 3 buah kulit, sehingga jari-jarinya akan lebih besar dibanding ini. Makanya semakin banyak jumlah kulit atom, maka jari-jari atom akan semakin besar. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi ukuran jari-jari atom yang kedua ialah muatan inti atom. Di mana jika ada 2 buah atom yang memiliki jumlah kulit yang sama banyak, maka yang berpengaruh ialah muatan inti atomnya. Semakin banyak inti atom, yaitu proton dan neutron, maka semakin besar gaya tarik elektron, sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Mari kita lihat ilustrasinya. Di sini terdapat 2 buah atom yang sama-sama memiliki kulit atom 2 buah. Jadi jumlah kulit atomnya sama ya. Namun di sini terdapat perbedaan jari-jari atomnya, di mana yang ini memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan yang ini. Karena itu dipengaruhi oleh muatan pada inti atom. Untuk gambar yang pertama ini memiliki muatan inti atom yang lebih banyak, di mana proton dan neutron dalam inti ini lebih banyak. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini muatan pada inti atom untuk proton dan neutronnya lebih sedikit, sehingga mempengaruhi jari-jari atomnya. Ketika muatan pada inti atom lebih banyak, elektron akan lebih kuat tertarik kepada inti atom. Jadi jari-jari pada atom ini lebih kecil dibandingkan dengan inti atom yang memiliki muatan yang lebih kecil, sehingga jari-jarinya akan lebih besar. Jadi, jika muatan inti atom lebih besar, maka jari-jari atom lebih kecil. Atau, jika muatan inti atom lebih kecil, maka jari-jari atom lebih besar. Jadi dia keterbalikannya. Jadi untuk jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Mengapa demikian? Karena dari atas ke bawah jumlah kulit atom akan semakin bertambah, sehingga volume atom akan mengembang dan jari-jari atom akan semakin besar. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Mengapa? Karena dalam satu periode, kulit atom itu tetap, namun muatan inti dan jumlah elektron akan semakin bertambah dari kiri ke kanan, sehingga
daya tarik inti atom terhadap elektron pada kulit-kulit atom itu akan semakin kuat, yang menyebabkan jari-jari atom semakin kecil. Sifat keperiodikan unsur yang kedua ialah energi ionisasi yang disingkat dengan EI, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron pada atom netral dalam wujud gas, sehingga atom tersebut membentuk ion positif yang berwujud gas. Energi ionisasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ialah muatan inti dan yang kedua ialah jari-jari atom. Pada muatan inti, makin besar muatan inti, maka makin kuat pula gaya tarik inti terhadap elektron. Akibatnya, elektron akan sukar lepas. Ketika elektron sukar lepas, maka energi ionisasi yang diperlukan oleh atom tersebut akan semakin besar. Faktor yang kedua ialah jari-jari atom. Makin kecil jari-jari atom, jarak antar inti dan elektron akan semakin pendek, yang mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat. Ketika gaya tarik inti dan elektron semakin kuat, elektron menjadi sukar lepas sehingga energi ionisasi yang diperlukan akan semakin besar. Jadi, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah. Dan berikut akan saya tampilkan tabel energi ionisasi unsur-unsur pada sistem periodik. Sifat yang ketiga ialah afinitas elektron atau yang disingkat dengan AE, di mana afinitas elektron ialah energi yang terlibat jika suatu atom netral berwujud gas menerima satu elektron sehingga membentuk ion negatif, di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Hal ini disebabkan muatan inti yang semakin bertambah, sedangkan jari-jari atom semakin berkurang, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron yang ditambahkan itu semakin kuat, sehingga afinitas elektron akan cenderung bertambah. Lalu dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang semakin besar, sehingga gaya tarik antar inti dan elektron yang ditambahkan semakin kecil, sehingga afinitas elektron yang digunakan semakin kecil. Nah, terdapat pengecualian untuk harga afinitas elektron pada tabel periodik unsur, di mana untuk golongan 7A memiliki harga afinitas elektron terbesar, sehingga dia akan sangat mudah untuk membentuk ion negatif. Lalu untuk golongan 8A memiliki harga afinitas elektron yang mendekati 0, sehingga sangat sulit untuk membentuk ion negatif karena golongan ini sangat stabil atau yang disebut dengan golongan gas mulia. Sifat keperiodikan unsur yang keempat ialah keelektronegatifan, yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia, di mana dalam satu periode keelektronegatifan akan bertambah dari kiri ke kanan, dan dalam satu golongan keelektronegatifan akan berkurang dari atas ke bawah. Lalu untuk golongan 7A akan memiliki nilai keelektronegatifan terbesar, karena golongan 8A tidak memiliki nilai keelektronegatifan karena ia sudah stabil sehingga tidak dapat berikatan dengan unsur lain. Sifat keperiodikan unsur yang kelima ialah titik leleh dan titik didih, di mana titik leleh adalah suhu di mana zat padat berubah menjadi wujud zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Dan
zat cair tersebut berubah menjadi uap. Lalu, hubungannya dengan sistem kependekan unsur ialah dalam satu periode, titik leleh dan titik didih meningkat sampai dengan golongan 4A. Kemudian, dari golongan 5A turun sampai dengan titik terendah di golongan 8A. Jadi, dalam satu periode ini, titik leleh dan titik didihnya yang meningkat itu ialah dari dari golongan A sampai dengan golongan 4A. Kemudian titik didih dan titik lelehnya akan turun sampai dengan golongan 8A. Dan dalam satu golongan, titik leleh dan titik didih logam akan berkurang dari atas ke bawah. Sedangkan titik leleh dan titik didih non-logam akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Sifat keperiodikan unsur yang terakhir ialah sifat logam dan non-logam. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur logam cenderung melepas elektron atau yang memiliki harga energi ionisasi yang kecil, sedangkan unsur non-logam cenderung menangkap elektron atau yang memiliki keelektron negatifan yang besar. Jadi, dalam satu golongan, sifat logam unsur bertambah dari atas ke bawah, dan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam unsur semakin berkurang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajarinya kembali agar kita lebih memahami materi pembelajaran kita. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita membawa berkah. Terima kasih dan selalu ingat untuk menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker, dan jaga kesehatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.